Bupati Kerawang, Singalida dan Singasari mau ke Brebes, tapi dari utara belok ke selatan. Nah dari sini perjalanan dihentikan karena tanggung, berarti mandek ini ketidakan tanggungan. Jadi kalau mandek karena wis sore menjelang maghrib, akhirnya nginep ning kono gawe gedong. Kalau ini gedong jimat ya, gedong jimat ini. Tapi mandek akhirnya diren dan gawe gedong, menggalai gaman-gamannya, sombakan apa orangnya akhirnya kalau dari gedong jimat. Nah karena tanggung maka nih biasanya dari tanggung. Jadi ini kayak jalan kemarin. Terus sing arane Singalida kalau Singasari, sing Kerawang. Jadi asal-usul nama desa tetangga. Iya, desa tetangga asalnya Pangeran sing Kerawang, Bupati Kerawang, Singalida kalau Singasari, nyerang Brebes, cuma sing lor yang kayak pejabat. Belok ini di luar langsung mana, kalau langsung mana Konangan akhirnya belok kidul. Barang watis kene kan yang tikungan masjid di kono wis maghrib akhirnya mandek di kono gawe gudang gondalah gaman-gamane tombak alat-alat perangnya arane dari gedung jimat akan di kono kan begini alat gedung jimat kan gedung jimat kono lah terus kono baru SUP nyerang Brebes. Tapi wedi karo pemuda sing sakti sing jaga Brebes mantune Jiksal, arane pemuda mau arane Imron Nurdin. Nah, Imron Nurdin sing dijuluki Mbah Rudi Kerampok. Nah, arane Imron Nurdin, Mbah Rudi Kerampok. Terus apa lagi? Terus politik, tradisi adat istiadat yang masih dilakukan. Yang campur tradisi ya, tapi kan kayaknya bukan tradisinya sini ya terus tradisi ini ya kayak tradisi sing saprenya ya kayak tahlilan kan tradisi ya, tahlilan terus kono setiap ini kan masih di nenek asli ya dilakukan di jamnya orang nenek lah ya sehingga kita di sini nanti jadi sekabumi masih nah tahlilan masih terus apa lagi makanya sebelum mandi ya ini santai ya terus nanti yang kasih sekabumi kawan Terus tentang ketanggungan taksi wonten upacara adat aling desa Ketanggungannya apa nih kecamatan kecamatan atau desa? Ada masih ada arane upacara ngasak. Tapi nih daerah apa ya masih apa masih apa arane masih Kiseret ada upacara masuk ke Ketanggungan. Iya kecamatan Ketanggungan arane upacara ngasak. Upacara ngasak itu di Google mana upacara ngasak bupati Narteka. Terus memiliki taksi enten sistem gotong royong. Masih Tradisi keagamaan ya ini kayak jamiahan seperti jamiah yasin, tahlil, makabanan, janji ya, terus manakib, istighosa, dan lain-lain. Terus kesenian daerah Ketanggungan. Kesenian daerah Ketanggungan berarti Pak Kuda Lumping. Iya, ini lagi versi ya. Kesenian tahu sih baru versi. Kesenian di Ketanggungan, Kuda Lumping, terus apa ya kira-kira Gejringan apa nih lah. Nah, itu Serang.
lokal kasih baru berdiri ya, heran. Terus apa ya? Unggul apa sih lagi? Obrol. Goblok. Iya. Iku sih Damar Sewu masuk. Gambar sewu sebagai obrol gambar sewu. Ya adalah sering ya, harus sering kan ya. Terus kearifan lokal. Kearifan lokalnya asli, kearifan lokal. Kayak bawahnya itu masuk budaya kita kearifan lokal itu masuk. Jadi kayak apa acara-acara ini diadakan di tanggungan kan termasuk kearifan lokal. Gitu. Ini bahannya kayak udah lu itu kan kearifan lokal. Yes. Jadi masih kemana ya kearifan lokal ya. Terus tradisi atau budaya yang masih dipraktikkan hingga saat ini berarti yang tadi ya Iya. tahlilan sedekap masuk. Ya kita ini bukan agamanya gitu ya. Itu termasuk kayak kebudayaannya yang mikir kayak udah lu kesenian yang tradisional kasih gitu budaya. Terus bentuk pelestarian yang dilakukan Masyarakat meminta perlindungan, meminta kebijakan dari pemerintah desa. Tapi dialogis itu diperhatikan kita desa. Bahkan ada dana khusus untuk kebudayaan anak. Ini minta kebijakan dari dan dilindungi, diayomi oleh pemerintah. peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga budaya tersebut. Di peran masyarakat berarti kan pemerintah desa memperhatikan kebudayaan lokal atau apa ya kebudayaan lokal yang ada di wilayah pertanggungan dengan diperhatikan tentang perkembangannya baik dibantu secara moral atau secara materi. Terus tradisi atau nilai budaya yang mulai jarang dilakukan atau sudah hilang. Yang mulai sudah hilang ya termasuk kayak sesaji gitu di hari Kamis malam Jumat, sesaji pada Kamis malam Jumat bahkan punya yang mulai ya. Terus penyebab perubahan tersebut modernisasi teknologi atau perubahan sosial. Ya, Itu kenapa bisa berubah karena apa penyebabnya apa teknologi atau perubahan itu hilang karena kemajuan dari generasi penerusnya sudah tidak menggunakan lagi. terakhir dampaknya terhadap kehidupan masyarakat desa. Dampak apa ya? Kenapa tradisi tersebut sudah hilang karena apa dan kenapa dampaknya kehidupan masyarakat desa? Jadi tradisi dan itu karena keturunannya sudah tidak melakukan lagi ya, generasi kita sudah tidak melakukan lagi dan dampaknya pun tidak ada. Bun, ini ini kok foto apa? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat pun nyepetakan waktu kangge wawancara tugas IPS. Yang pertama sejarah berdirinya desa. Kami bisa sedikit jawab. Sejarah berdirinya desa itu Desa Ketaungan khususnya berdiri itu sejak mungkin sebelum kami lahir. Jadi dari adat desa kemungkinan terus muncul Desa Ketaungan. Konon katanya itu Desa Ketaungan itu zaman Belandanya itu peperangan antara penjajah dengan masyarakat Indonesia itu tanggung sehingga berdirilah
sejarah Desa Ketanggungan. Selanjutnya, Asal usul nama desa. asal usul nama desa itu asal usulnya juga Desa Ketanggungan. Jadi sekarang namanya masih Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan. Tetapi sekarang Desa Ketanggungan dipecah atau ada pemekaran menjadi 4 kelurahan. Di antara itu Padakaton, Bukuturi, Karangmalang, dan Ketanggungan sendiri. Sehingga Desa Ketanggungan itu dulunya masih satu induk, sekarang sudah pemekaran menjadi 4 desa. Tokoh yang berperan dalam berdirinya desa. Tokoh yang berperan dengan berdirinya desa itu adalah saat ini adalah BPD. Yang mana BPD itu adalah pengawas desa yang dipilih secara musyawarah, diambilkan dari tokoh masyarakat yang dianggap sudah pengalaman di bidang pemerintahan dan pengalaman di bidang sosial di lingkungan masyarakat Desa Ketanggungan. Peristiwa penting dalam sejarah desa. Sejarah desa itu penting sekali. Sejarah sangat penting itu di saat ada pemilihan pilkada, itu adalah sejarah penting. Sejarah penting itu adalah yang mana penentuan kepala desa di saat masa jabatannya sudah selesai. Itu termasuk sejarah penting, karena di situ menentukan bagaimana desa akan seperti apa setelah dipimpin, setelah masa periodenya sudah selesai. Seringkali tradisi adat istiadat yang masih dikembangkan sampai sekarang. Tradisi adat istiadat yang dikembangkan saat ini yaitu adat istiadat itu tata krama terhadap masyarakat yang lebih tua dan yang lebih muda dan dengan sebaya yang seumuran itu masih ada tata krama adat istiadat, saling salaman, saling memberikan pengarahan yang terbaik, baik di kalangan sesepuh maupun di kalangan para pemuda. Terus upacara adat yang masih dikembangkan. Sementara upacara adat yang masih dikembangkan yaitu di saat karnaval di bulan Agustus, itu termasuk acara adat. Jadi peringatan hari ulang tahun sekaligus dilaksanakan upacara adat. Sekarang masihkah ada sistem gotong royong? Yang jelas sistem gotong royong untuk masyarakat Ketanggungan itu masih ada dan masih membudaya, masih ada kebersamaan. Terus apakah tradisi keagamaan masih berkembang saat ini? Tradisi keagamaan masih berkembang, masih berjalan seperti tempo-tempo zaman dulu. Seperti adat keagamaan itu ada pengajian, ada jamiahan dan yang lainnya. Kesenian daerah Ketanggungan itu apa? Kesenian daerah Ketanggungan, tradisi yang sudah sejak lama itu adalah kesenian kuda lumping. Kebetulan ada di Desa Ketanggungan. Itu adalah kesenian tradisional yang ada di Desa Ketanggungan. Selanjutnya kearifan lokal pada masyarakat Desa Ketanggungan. Kearifan lokal pada masyarakat Desa Ketanggungan tentunya banyak sekali kearifan lokal, yang khususnya yaitu bila mana ada kegiatan perusahaan ataupun PT yang berdiri di Desa Ketanggungan mengutamakan kearifan lokal. Jadi pekerjaannya itu adalah dari warga sekitar, seperti perbankan dan yang lainnya itu tenaganya sebagian itu dari tenaga kearifan lokal.
Selanjutnya, tradisi atau budaya yang masih dipraktekkan hingga saat ini. Tradisi atau budaya yang dipraktekkan saat ini adalah tradisi kebersamaan yang sekarang masih dipraktekkan, seperti adanya perkumpulan sesepuh di balai desa Katangan, seperti ada kepemudaan. Itu termasuk tradisi yang selama ini masih dijalankan oleh warga desa Katangan. Jadi saling tolong menolong, saling bantu. Selanjutnya, bentuk pelestarian apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Ketanggungan? Pelestarian yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat desa Katangan adalah pelestarian bersih lingkungan. Jadi selalu mengadakan bersih di lingkungan masing-masing. Jadi keadaan masyarakat desa Katangan itu selalu indah karena selalu dilestarikan. Selanjutnya, peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga budaya tersebut. Peran pemerintah desa dengan masyarakat terhadap budaya itu memang selalu erat, selalu kebersamaan, selalu ada, saling mendukung bila mana kegiatan masyarakat, ya selalu pemerintah desa selalu mendukung. Baliknya, bila mana pemerintah desa Katangan ada kegiatan, masyarakat pun selalu mendukung, seperti ada tradisi untuk pembagian santunan anak-anak yatim piatu maupun orang-orang solo. Itu selalu kebersamaan, selalu bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya, tradisi atau nilai budaya apa yang mulai jarang dilakukan atau sudah hilang saat ini? Tradisi yang sementara ini yang sudah mulai hilang adalah tradisi di saat Lebaran. Dulu masyarakat desa Katangan itu di saat Lebaran selalu mengadakan tradisi penyalaan mercon. Ya, mercon di saat Lebaran. Mayoritas masyarakat Katangan itu di saat mau Lebaran itu selalu membuat tradisi tabu petasan. Sekarang sudah tidak ada lagi tradisi tersebut. Selanjutnya, penyebab perubahan tersebut modernisasi, teknologi, perubahan sosialnya tuh kenapa tradisi saat ini tuh hilang karena apa? Tradisi saat ini hilang karena sekarang sudah tidak boleh dilakukan tradisi penyalaan petasan, terutama karena membahayakan di lingkungan masing-masing. Jadi pemerintah desa pun menghimbau agar di saat Lebaran tradisi tersebut tidak usah dilakukan karena akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sekitar. Selanjutnya, dampak terhadap kehidupan masyarakat desa. Dampak kehidupan masyarakat desa Katangan, dampaknya itu di Katangan itu banyak sekali. Seperti di saat musim penghujan, desa Katangan selalu terdampak banjir. Dampaknya adalah masyarakat desa Katangan selalu kebanjiran. Dan disitulah beberapa dampak yang diakibatkan karena bencana alam. Itu sudah rutin setiap tahun di wilayah Katangan. Jadi selanjutnya dampak terhadap kehidupan masyarakat desa. Kenapa? Maksudnya tuh kayak kenapa budaya sekarang itu jarang dilakukan? Itu dampaknya karena apa? Apakah karena sekarang zamannya modern atau bagaimana? Ya seperti itu, karena zamannya sekarang sudah zaman modern, sehingga dampak tersebut tetap dihapus. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat untuk para mahasiswa yang saat ini lagi kuliah di UIN Cirebon. Mudah-mudahan
selalu sukses dan selalu berguna untuk kedua orang tua, dan kedua yang berguna untuk agama dan terima kasih.